sini saya kalau diminta ngisi di Kebarongan tuh nggak bisa nolak saya. Jadi mau kualat soalnya. Makanya saya ketika di WA Mas Aan ini, waktu itu saya sebenarnya sedang sakit Mas. Jadi saya lama nggak balas itu karena saya lagi mikir kira-kira mari orang masuk. Dan orang tua sekarang juga kebanyakan hartanya habis nggak nyekolah anak kayak dengan harapan anaknya pinter gitu. Tapi yang sing sugi temenan sih ya nyekolah anaknya nanti dhuwur, nanti biayanya akeh tapi badannya ya isi anak gitu kan. Kayak wong-wong Kebarongan kan iku ya. Tane isi ombel-ombel banget. Halo? Jadi menang baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahulladzi anzala al-Qur'ana tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa la nidda lahu alladzi yamunnu bil fadli wa yamna'u bil 'adli wa huwa 'alamu haitsu yaj'alu risalatahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts ila kaffatin nas بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اوصيني واياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد بين الله تعالى في كثير من الايات منها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وبين الله تعالى عن فوز المتقين بقوله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Para sepuh, mini sepuh, para alim, para ustaz yang senantiasa kita harapkan nasihatnya, petuahnya. Di sini saya kalau diminta ngisi di Kebarongan tuh nggak bisa nolak saya. Jadi mau kualat soalnya. Makanya saya ketika di WA Mas Aan ini, waktu itu saya sebenarnya sedang sakit Mas. Jadi saya lama nggak balas itu karena saya lagi mikir kira-kira mari orang masuk. Saya sedang sakit. Sampai 9 hari saya nggak puasa, hampir 1 pekan saya baru bisa ngisi kemarin hari sepekan yang lalu lah. Ini jadi saya selama Ramadan baru ngisi 7 hari. Dan ini tiap malam saya keluar terus, pulangnya malam terus. Tapi alhamdulillah sekarang anak saya sudah bisa nyetir, jadi gue gantian nyetir gitu. Dan ini pengajian saya yang terakhir untuk di keluar kota. Mulai besok sudah mulai iktikaf sampai akhir. Insya Allah saya besok iktikafnya di Masjid Kemeranjen selama 1 pekan penuh dengan kajian efektif, intensif selama 1 hari 3 kali kajian. Di masjid apa itu ya? Al-Furqan. Nah, insya Allah di situ besok 1 pekan saya kurang lebih 10 hari saya tidak pulang di situ. Mbah Tarjo, selamat kesepuan Pak Kiai Jana Nasibuddin. Kemudian ustadz-ustadz saya yang lain yang semoga senantiasa diberi kesabaran, membimbing umat, diberi kesehatan. Panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian segenap pengurus Yayasan Pemuda Masmawi, jamaah sekalian dirahmati Allah.
Ini wis bengi jane ya. Jam pira iki? Jam 09.00. Lagi rumah apa-apa wis padahal dia wis lonjor dan miring-miring ya. Ora suwe kayaknya. Jare kanan suwe apa? Siraman rohani sebenarnya ngantuk ya. Ya udahlah, nanti saya pengajiannya sebentar saja. Saya yakin ini penduduk Kebarongan ini rata-rata insya Allah ahli surga semua. Amin. Insya Allah gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama dan utama, sering saya sampaikan dalam berbagai pengajian ya, bahwa kenapa sering sekali para ustadz, para mubalik, dai itu kalau pengajian mesti pertamanya biasanya mengucapkan rasa syukur gitu ya. Tetapi sayangnya seringnya hanya mengucapkan rasa syukur. Padahal syukur itu bukan hanya ucapan. Syukur itu luas maknanya. Memang mayoritas ulama seperti Ibnu Faris dalam kitab Maqayis Lughah, terus kemudian siapa? Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran, atau para ahli bahasa yang memang secara umum mengartikan syukur itu ya asna atau hamidah wa asna alaih, atau asna wa dzikri an-ni'mah wa apa? Menyanjung dan menyebutkan kenikmatan wa adharuhu. Tapi setelah saya kaji lagi itu, kata syukur itu ternyata punya 4 makna pokok. Yang pertama adalah fataha, membuka. Termasuk kalau Al-Asfahani itu sebenarnya ahli bahasa Arab tapi dari Persia ya. Ternyata ahli bahasa Arab itu mayoritas bukan dari Arab ya Pak Janan. Dari Persia, dari Sibawai, dari siapa? Raghib Al-Asfahani, Ibnu Faris itu Persia semua rata. Yang ahli bahasa Arab, Al-Jurjani, terus Ibnu Sirin, semua ahli bahasa itu jarang yang orang Arab asli loh Pak. Mayoritas orang mana? Persia gitu. Termasuk ketika saya mencari-cari makna-makna Al-Quran itu begitu. Ternyata pertama makna syukur apa? Fatah, membuka. Itu Raghib Al-Asfahani mengkaitkan dengan ayat la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum. Di situ ada syukur, ada kufur. Berarti kan lawan kata ya? Iya. Kufur itu artinya apa? Kafara yakfuru kufrun, kafara yakfuru kufran, menutup. Maka disebut orang kafir karena orang yang apa? Menutup. Ya. Maka orang kafir itu disindir sama Allah. Dalam satu surat ada 2 yang to the point, to the point itu sindirannya. Dan kalau jangan baca Quran terjemahan bahasa Banyumasan itu masuk ke hati. Sudah ada Al-Quran terjemahan bahasa Banyumasan. Kemarin sudah jadi penelitian saya, itu yang nyusun tim, diantaranya dari Style, dari Pak Hariri, dari ahli bahasa Jawanya Pak Tohari. Saya terima teliti saja. Itu dahsyat itu ayatnya kalau diterjemahkan bahasa Banyumas. Apalagi bahasa Kebarongan. Kebarongannya teleng. Salahnya lah. Ya kan? Apa? Mesti dengan hafal itu ayatnya. Sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Itu kan yang di awal-awal. Di Al-Baqarah 171 itu lebih dahsyat lagi itu. Karena berbeda di akhirnya. Sumum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kadang-kadang kurang mengena di hati. Sumum, tuli, bukmun, bisu, omyun, buta, fahum la ya'qilun. Mereka tidak menggunakan akalnya. Ini biasa ya. Halo? Ya, jajal terjemahnya bahasa Kebarongan teleng. Sumum, budek, bukmun, bisu, omyun, picak, fahum la ya'qilun, orang utak. Betul kan? Jadi ternyata Allah menyindir dahsyat itu bahwa kita itu ada orang yang budek, budek, bisu, picek, orang utek. Itu kan kalau nggak tersindir itu kebangetan. Siapa mereka? Kenapa mereka disebut budek? Nggak budek. Loh ayat Quran krungu kok. Tapi sayangnya mereka budek. Sampai Rasulullah SAW mengadu kepada Allah. Di dalam surat apa?
Al-Furqan ayat 30. Dan jangan-jangan kita termasuk orang yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah. Saya tuh kadang mikirnya begini, kemarin di Pendopo Kabupaten Cilacap, saya diundang Pak Tato ngisi di sana. Saya juga bilang, jangan-jangan kita termasuk orang yang diadukan Rasulullah kepada Allah. Wong aduannya orang yang terdolimi saja dikabulkan sama Allah, apalagi aduannya Rasulullah. Nah, kayaknya sengaja seru main dan mendelo sih. Tapi kok jam sama seperempat rampung, jam sungai. Mau ngaji gak nggak kesuwen kebakan malah gumoh, itu mani. Jadi sedurunge gumoh mandek. Setuju? Setuju loh. Gak Indonesia. Apa kata di surat Furqan 30 Rasulullah mengadu apa kepada Allah? Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul mengadu berkata kepada Allah, ya Rabb, wahai Rabbku, inna qaumi sesungguhnya kaumku ittakhadhu telah menjadikan hadzal Qur'an Al-Qur'an ini mahjura, ditinggalkan. Rasulullah kok sampai mengadu begitu, itu berarti memang kebangetan banget umatnya. Saya buka-buka tafsir. Di sini sinyal susah ya. Saya mau ngecek lagi nggak bisa, tapi udah sering saya buka. Saya kalau pergi begitu, kenapa bawa HP saya bawa dan selalu ada sinyalnya, supaya saya bisa menelaah kembali. Karena sekarang kita dimudahkan. Saya sekarang cuma ketik tafsir Suratul Furqan, tulis ayat 30, nanti keluar. Saya ngambil yang dari ksa.edu.com itu, dari mana? Ummul Qura University. Itu ada tafsir online. Tapi di situ cuma 5 sih, cuma tafsir As-Sa'di, Al-Baghawi, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi sama At-Tabari. Saya baca yang As-Sa'di maknanya ya secara umum. Tapi yang menarik saya itu tafsirnya Ibnu Katsir rahimahullah. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat tadi ternyata 2, Pak. Ya, yang kita nanti jangan-jangan kita termasuk golongan wong sing apa mau? Budek. Budek, bukan budek tapi budek, krungu kok. Ya, budek. Apa kata Ibnu Katsir? Ya, saya baca panjang tapi kesimpulannya yang diadukan Rasulullah kepada Allah itu 2 golongan. Satu adalah humul musyrikun. Mereka adalah orang-orang musyrik. Pada saat Rasulullah diutus itu kan menghadapi orang-orang apa? Musyrik. Fa innahum la yazghawna lil Qur'an wa la yastami'una bih. Mereka itu tidak mau la yazghawn. La yazghawna itu berarti bahasa kebarongannya ya orang gopel lah. Nanti orang gopel. Orang apa? Ya orang hubris. Orang urusan. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan ayat itu malah pada ngobrol dewek. Itu. Halo? Malah pada apa? Ngobrol dewek sengaja supaya mengabaikan. Itu satu. Tapi setelah saya baca lagi tafsir ke bawah, ini tafsirnya ngeri nih. Karena yang ke bawah itu kita semuanya kena, Pak. Karena yang ke bawah itu beliau mengatakan wa min hijronihi, termasuk yang dianggap meninggalkan Al-Qur'an itu siapa? Ada 5 golongan, Pak. Dan jangan-jangan kita masuk itu. Golongan sing budek memang, Pak. Yang bagaimana? Wa tarku hifdhihi wa ilmihi wa hadha min hijranihi. Tidak mau menghafalnya, tidak mau mengapa? Mempelajarinya, dianggap meninggalkan Al-Qur'an. Jadi kalau kita ini kadang-kadang sedih ya, Pak. Kita mempelajari Al-Qur'an, menghafal Qur'an itu kadang-kadang waktu kecil toh. Coba saya nanya ke jenengan yang hadir di sini. Walaupun ini lingkungan pondok kayaknya orang beda dolar. Saya nanya ini nun sewu. Hafalan Al-Qur'an jenengan sekarang, saya yakin 90% itu sisa masa kecil. Halo? Betul apa enggak? Ada enggak yang hafalan Al-Qur'annya itu kita tambah ketika sudah gede dewasa? Ya ada, tapi cuma berapa persen? Kebanyakan kan sisa masa kecil, betul enggak? Ya namanya anak kecil mesti yang dihafal dulu juz amma, betul enggak? Iya. Dan kita mesti ya seringnya juz amma, ya kan? Iya. Kowe sing marekna malaikat nek jenengan salat ora perlu buka catatan maning wis genah sih.
Oh, oke, aan ge. Ki aan yang surat pertama ki paling kulhu ge. Kalau orang paling ina aklena. Mulanya sekali-kali itu bikin surprise biar malaikat kaget. Ya, para Al-Fatihah langsung alif lam mim, malaikat kaget itu. Wih, biasanya kulhu jadi alif lam mim. Terus langsung Allahu Akbar saya. Ayat paling. Bingung. Gitu. Jadi coba itu. Kalau dipikir-pikir begitu kan? Lalu sama betul? Iya, hafalan Quran kita itu rata-rata sisa hafalan masa kecil sampai tua gue orang kober-kober ngapal, tapi gumune nek lagu nyanyian kok nambah terus. Pemene sing hopene karo Nela Karisma. Nela Karisma bojo karo sapa? Allah pura-pura. Nela Karisma bojo karo sapa? Nyonya orang wani jawab disit mau tadi nyong ngerti. Nun sewu ini. Nah begitu. Lalu sebentar. Jadi kalau kita berhenti mempelajari Al-Quran, berhenti menghafal, itu sudah dianggap meninggalkan Al-Quran. Dan secara umum termasuk orang yang diadukan Rasulullah kepada Allah tadi surat Al-Furqan ayat 30. Dan yang kedua, wattarku tasdiqihi wal iman bihi min hijranihi. Gak mau mempercayai isinya, gak mau mengimaninya, itu termasuk meninggalkan Al-Quran. Enggak Ustaz, saya percaya kok. Lah nang lambetok kadang-kadang tapi hatine ora. Apa mending harus babatan warisan, ora terima. Bener apa ora? Iya, giliran warisan wis lah bagi rata bae lah. Apa anak lanang tong ngurusi rama bingung ora. Lulus SMA minggat ora tong ngurus bali-bali warisannya lebih gede. Bagi rata bae lah. Iki jane termasuk wong sing model kaya kowe. Tapi yang percaya jenengan ora kaya kowe. Ora ana warisane sih. Jadi orang rebutan. Memang kadang-kadang itu lebih baik tidak meninggalkan warisan harta menurut rebutan, ya kan? Para nabi kan nggak meninggalkan harta ya. Warisannya ilmu gitu. Dan orang tua sekarang juga kebanyakan hartanya habis nggak nyekolah anak kayak dengan harapan anaknya pinter gitu. Tapi yang sing sugi temenan sih ya nyekolah anaknya nanti dhuwur, nanti biayanya akeh tapi badannya ya isi anak gitu kan. Kayak wong-wong kebarongan kan iku ya. Tane isi ombel-ombel banget. Halo? Jadi menang baik kan? Ya. Begitu kan Bapak Ibu kan? Jadi kadang-kadang hanya mulut kita mengatakan percaya mengimani, tapi kadang-kadang hati kita menolak dengan hukum-hukum Al-Quran. Walaupun penolakannya tidak secara apa? Lisan, tapi kadang hati kita nggak menerima. Saya berkali-kali sampaikan Pak, non sewu nggih. Ini kebetulan saya diberitahu tadi kalau di Banyumas di Kebarongan ini sudah berdiri UPZ ya, Unit Pengelola Zakat. Nah ini saya jadi ingat, memang fitnah terbesar umat Nabi Muhammad itu apa? Harta. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati, kata Rasulullah, al-mal. Setiap umat itu ada ujiannya, dan ujian terberat dari umatku adalah apa? Al-mal, harta. Betul itu. Dan saya terkaget-kaget ketika persoalan waris itu di Indonesia luar biasa itu. Karena budaya di kita itu kan waris tidak dibagi, nunggu dua-duanya meninggal, betul nggak? Nek bapaknya meninggal di sini, ibunya urung dibagi, itu nanti makna urusan waris bundet gitu. Karena jarak antara bapak dengan ibu yang meninggal, kalau diantara itu ada ahli waris lain yang harusnya dapat meninggal, itu bermasalah lagi. Dan saya pernah menyelesaikan kasus seperti itu ya mumet, karena jarak antara bapak dengan ibu meninggal itu 15 tahun. Diantara ini beberapa ahli waris ada 3-4 orang sudah meninggal. Kan jadi hitungannya jadi temenan itu. Dan itu bisa jadi fitnah. Betapa banyak orang rebutan sampai ke pengadilan, kakak beradik, bahkan anak gugat orang tua. Yang kemarin terbaru kan kita kaget, seorang anak guru di Bandung bisa gugat ibunya masalah waris loh. Saya kadang-kadang Masya Allah, apa nggak ingat Rasulullah SAW pernah bersabda, anta wa maluka li abik. Ya. Kau dan hartamu itu milik bapakmu. Bahkan para ulama menyebutkan termasuk milik ibumu. Loh kok nganti gugat ramane,
gugat ibune waris kan jan. Nek bahasa Banjarnegarane kan teke. Berarti ora teke. Apa ya? Uteke gitu. Priwe gitu. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Ibaratnya orang tua kita datang ke rumah ngambil uang, orang ngomong itu enggak dosa, miliknya kok. Belum sampai gugat itu. Kalau udah urusan waris pada nolak, nah, itu kan contoh. Belum hukum-hukum yang lain Pak, yang kita kadang-kadang secara tidak langsung menolak. Gitu. Terus yang ketiga apa? Ya, watarku tafahumihi wa tafakkurihi min hijronihi. Kalau nggak percaya buka tafsir Ibnu Katsir, silakan dibuka. Tidak mau merenungkan dan memahami isinya, termasuk meninggalkan Al-Quran. Lah kita kan hobinya tilawah terus. Masa enggak nih kalau cilik tekan tua tilawah baik gitu. Ada tahapannya. Di Al-Quran itu tidak ada sindiran. Mengapa engkau tidak membaca Al-Quran? Tidak ada. Ada enggak? Tidak ada. Adanya afala yatadabbarunal Quran. Mengapa mereka tidak mau merenungi? Yang namanya merenung berarti dua tahap sudah terlampaui, yaitu membaca dan artinya paham. Kita ini dibanding orang Arab sudah dua level di bawahnya. Kalau orang Arab membaca bisa, artinya ngerti. Walaupun tidak semuanya. Orang Arab pun juga melihat baca Al-Quran itu ya belum tentu ngerti semua. Karena orang Arab sekarang apalagi sudah bahasanya amiyah, bahasa pasaran. Bahasa-bahasa Al-Quran itu sudah banyak yang mereka nggak ngerti. Ya mereka hanya harus buka kamus. Tapi secara umum mereka ngerti. Nah kita kan tahapannya dua level lagi. Pertama belajar apa? Baca. Setelah belajar baca baru belajar terjemah. Itu baru setara dengan orang Arab itu. Tahapannya. Lho ki ana sing maca basic grand ora beres-beres. Tapi duwe dalil kowe nyong maca ora beres-beres karena nyong tau krungu Rasulullah nate ngendika man qara'al Qur'ana fayashqu 'alaihi wa yata'atta'u fihi falahu ajroni. Iku jere dalile. Siapa orang yang membaca Al-Quran dan terasa berat dan terbata-bata pahalanya dua itu. Jadi kan nyong sengaja orang terpinter-pinternya main pahalanya loro terus. Ini pancen macane tafsir jalan lain kayak gue. Kalau di Kebarongan kan salah satu kitab rujukannya tafsir jalan lain. Lagi macane jalan lain Pak. Jadi berat ini semua. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang kita harus renungkan. Kalau sampai tahapan merenungkan berarti sudah harus mempelajari isinya. Ini maknanya apa? Baru direnungkan. Lalu kita boro-boro merenungkan, belajar baca maca baru rampung-rampung ya. Halo? Iya. Belajar terjemahnya juga nggak selesai-selesai. Saya itu di masjid saya, ya walaupun kecil, ya ini selama pandemi berhenti lah. Itu setiap kalau Ramadan saya biasanya nggak kemana-mana. Baru tahun ini saya iktikaf di luar. Saya hampir 1 bulan di masjid di rumah. Setiap subuh saya mengajarkan 3 T Pak. Tahsin, terjemah, tafsir. Jadi jamaah subuh itu saya perhatikan. Kalau ada kuliah subuh kayak pada ngantuk tok orang krungu lah. Sing penceramah ngomong dewek, sing mantuk-mantuk karo merem-merem gitu. Itu tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kowe sing mending wis mlebu utek. Kayak mlebu metu maning kok. Lah wong karo ngantuk. Ya kan kalau subuh-subuh rata-rata ngantuk betul. Ngantuk. Makanya saya rubah supaya aktif pengajian 3T semuanya megang Quran. Tahsin, terjemah, tafsir. Jadi saya baca diikuti. Setelah itu kemudian saya terjemah perkata. Ya, nanti kalau ada yang sulit ya terjemah tafsirnya. Kemudian saya jelaskan tafsir ringkasnya, pesannya apa, intinya apa, begitu aja. Paling sekali pengajian 3-4 ayat. Kadang-kadang diseling sama hadis. Hadis pun tidak saya langsung terangkan. Jamaah saya bagi itu tulisan hadisnya. Kemudian saya baca, mereka megang, mengikuti, terus saya terjemah, saya jelaskan. Itu kan jam 6 esok. Itu setiap Ramadan saya begitu. Sampai sekelas bakul golan galing baik, bakul cilok, itu sudah berani membaca dan menerjemah sendiri. Dan benar, walaupun ada yang salah 1-2. Biasanya habis baca, siapa yang mau baca dan terjemah? Mereka ngaco. Dari nol Pak mereka. Dari baca Quran terbata-bata sampai mulai lancar sampai bisa nerjemah sendiri. Sehingga nanti ketika diimami tarawih,
imamnya tidak membaca surat juz amma yang dia tidak hafal, dia bisa ngerti. Ini biasanya imam berhentinya di mana karena paham terjemahnya. Bedanya jamaah makmum sama imam yang juz amma sama yang bukan juz amma kan jelas, Pak. Kalau yang imamnya pakai juz amma itu makmumnya sudah tahu. Oh, ke mandege nang ndi, engko sujude nang ndi wis ngerti dia. Bener ora? Iya. Mulane ngarani imamnya langsung apa? Allahu Akbar bar Al-Fatihah maca idzas samaa'u syaqqat. Jamnya langsung suwe kayak. Siapa sih kayak imamnya suka jadwal mani kan suwe banget. Begitu. Tapi kalau imamnya baca juz 5 gitu misalnya, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum, mesti makmumnya bingung kita ganti ya kira-kira ya. Ganti. Jadi akhirnya ngetupna terus gitu. Bener enggak? Halo? Tadi saya disuruh ngimami di sini. Oke, saya ngimami. Jenengan merasa enggak pas saya baru membaca itu terus kayak ini suwe ya ora? Iya, padahal tak baca pertelung ayat patang ayat tok kae. Sing rokat keloro nyong kae sadar, kurangi maning lah. Itu. Jadi mulai mandan cepet itu. Maune rencana pengen dawa tapi bisa nembe maca awalan wis sing watuk nang mburiku mau seru banget lho. Yo ya dadi ora penak lah. Ya bu, siapa wis watuk nang mburiku kae. Jangan-jangan ketua panitia nih kae. Mungkin panitianya cek kesuwen pengajian. Kalau bener kok mau sing watuk, saya enggak bohong tadi betul keras banget watuk kae. Ini lebih mulai rong ayat wis watuknya seru banget ini. Dia berarti adalah suwen bilang. Mulanya begitu rokat pertama mau 5 ayat kan. Rokat kedua dadekna 3 ayat. Baru terus 3 ayat terus mandan tenang orang langsung watuk tertambahin maling kayak mau. Nah itu Pak. Nun sewu nggih. Halo. Bapak Ibu yang di belakang dengar apa mboten ini? Oh. Nek ngaji nang mburi kepenak. Kira-kira kiai ini belum ngeri minggat ora konangan. Ya dengar pikir kan harus minggat ketong. Ya. Gitu. Nun sewu. Begitu ya Bapak Ibu nggih. Jadi jangan berhenti untuk itu, belajarlah sehingga kita tahu. Enak loh. Saya kadang-kadang ketawa begini Pak. Ya bukan siapa-apa ya. Saya teringat ini saya potong di sini tapi nanti saya lanjutkan. Dan ini sering saya sampaikan. Imam Malik itu kan kita tahu lah, imam madhab kedua ya. Karena yang pertama kan hidup yang tertua kan Abu Hanifah, ya kan? Kedua imam siapa? Malik. Malik itu golongan tabiin kan? Malik bin Anas itu. Baru yang ketiga siapa? Imam Syafi'i. Baru yang keempat Ahmad bin Hanbal. Karena Imam Ahmad termasuk muridnya Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i nggak menangi Imam Abu Hanifah karena tahun meninggalnya Abu Hanifah 150 Hijriah itu tahun di mana Imam Syafi'i lahir. Jadi orang ketemu tuh antara Imam Syafi'i sama Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Kitabnya kan Muwatta itu. Itu kan kitab hadis dengan skema fikih lah ya. Maka dia disebut juga Imamul Madhab, tapi sebenarnya dia muhaddis, Imam Malik itu. Makanya dalam kitab hadisnya kan sanadnya itu perawinya hanya paling 2-3 gitu. Karena dia tabiin. Itu saya pertama menemukan athar ini itu di tafsir Al-Qurtubi. Karena waktu itu saya lagi pulang dari Mesir terus saya lagi senang mengkaji tafsir Al-Qurtubi. Karena tafsir Al-Qurtubi itu menurut saya komprehensif. Ada kajian bahasanya, kajian balaghahnya, ada kajian maknanya, kajian luas itu. Kalau tafsir As-Sa'di kan udah langsung isinya. Kalau tafsir Ibnu Katsir sedikit lah bahas bahasa, tapi kalau tafsir Qurtubi itu panjang. Makanya saya tertarik dan saya menemukan riwayat itu. Terus saya rujuk ke kitab aslinya, ketemu itu Pak di kitab An-Nida' Is-Shalah. Ya, itu nomornya 379. Nah, dari siapa? Dari disebut Haddatsani Malik. Ya, an Yahya bin Sa'id an Abdullah bin Mas'ud. Jadi dari Anas bin Malik mendengar dari Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id mendengar dari siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud siapa Bu? Ibu. Abdullah bin Mas'ud siapa? Yang bisa jawab boleh pulang. Saya tambah 500.000 dari ketua panitia. Kalau Ustaz ngenai bonus mau kalau ngecek teman ketua panitia beta yang gue. Ayo Bu, Abdullah bin Mas'ud siapa? Menang bae. Kayaknya
aliran kebatinan nih. Jadi harus jawab tapi menang. Abdullah bin Mas'ud kok diam semua Bu? Halo. Masya Allah. Atta Halilintar bojone siapa Bu? Aurel. Jawab bisa lupa ya. Aurel sih anaknya siapa? Anang. Karo bojo sing kepira? Pertama, siapa jenengane bojone? Krisdayanti. Oh. Abdullah bin Mas'ud siapa Bu? Abdullah bin Mas'ud salah seorang sahabat Rasulullah dan termasuk orang yang ngewulo kepada Rasulullah. Yang ngewulo sejak kecil kan siapa? Anas bin Malik. Karena dititipkan sama ibunya. Ibunya kan namanya Ummu Sulaim. Karena ibunya menikah lagi. Ya kan? Yang dikenal dengan Ummu Sulaim. Maka Anas Malik dititipkan pada Rasulullah usia berapa? 5 atau 6 tahun. Dan Anas bin Malik ini imam termuda. Usia 6 tahun sudah ngimami sahabat-sahabat tua. Karena hafalannya paling banyak. Tapi dia ngewulo itu nyiapkan kebutuhannya Rasulullah. Kalau mau bepergian disiapkan. Kalau Rasulullah mau naik onta, Anas bin Malik jadi apa itu? Dia duduk, jadi apa ya? Bancikan. Nah, Rasulullah membancik dia baru naik ke ontanya. Abdullah bin Mas'ud itu termasuk, tapi beliau sudah tua.